Yuk kita lanjutin. Sekarang kita membuat sistem ACL-nya, Access Control List-nya ya, yang sederhana. Saya udah buat filenya, saya letakkan di dalam folder libraries dengan nama acl.php. Ingat dimulai dari huruf kapital ya, A-nya. Dan kelasnya saya udah buat seperti ini. Oke. Kan di sini ada error message, di sini sifatnya public. Kenapa? Karena di sini saya harus mendapatkannya. Oke. Terus ada private private R, berarti ini hanya bisa diakses di file ini aja ya, tujuan saya itu. Kemudian saya mengambil seluruh data sistem dengan cara dikonstruk. Di bagian konstruk itu saya ngambil seluruh data sistem dengan cara seperti ini, get instance. Oke, kemudian saya definisikan apa itu U pada konstruk, yaitu dengan nama new user. Jadi ini tujuannya adalah untuk user, memanggil kelas user. Sedangkan yang R adalah memanggil kelas role. Nah, sekarang bagaimana caranya saya mendapatkan perintah yang ini, membuat perintah ini get login ya. Caranya gampang aja. Jadi saya bikin public, function harus public karena kan kita pakai di halaman lain ya, gitu. Terus di sini saya beri nama email, terus password, gitu ya. Terus saya cukup memberi perintah this. Nah, dengan cara seperti ini kan, kenapa saya nggak melakukan instansiasi ya? Kan udah saya instansiasi di konstruk, jadi tujuannya gitu. Email, gitu ya, this email ini dengan nama email, berarti intinya saya menginput sebuah nilai, ya benar, password. Oke, saya nggak semerta-merta menulis seperti ini ya, jadi email gitu, ini harus sama dengan validasinya. Di sini kan ada validasinya, itu ada password, ada email, jadi harus sama persis, jadi nggak sembarangan nulisnya. Oke, lanjut ya. Terus kemudian saya periksa apakah dia sudah login, apakah dia validasinya benar dengan cara saya beri perintah this login itu. Ini pun juga saya nggak serta-merta saya tulis seperti itu karena saya di sini sudah membuat nama kelas login ya, makanya di sini saya tulisnya this login. Kemudian seandainya dia sudah loginnya itu benar, maka saya buat seperti ini, this G, jadi saya rekam sessionnya gitu ya, set user data, set user data, ini kita beri nama ID. Nah, saya ngambil ID-nya langsung aja, this ID tuh gampang kan, nggak perlu capek-capek kita gitu ya. Terus saya Ctrl C, saya Ctrl V. Jadi pekerjaan Anda menjadi lebih sederhana, menjadi lebih mudah, tapi hasilnya lebih baik. Itu aja intinya mah. Ya. True gitu. Terus di sini return true. Nah, oke, karena di sini dibilanginnya harus return true. Ya, maka saya harus kembalikan kalau loginnya berhasil, returnnya harus true. Tapi kalau enggak, pasti ada salah password kan gitu logikanya. Passwordnya mana yang salah, kita bisa beri informasi di sini. Error message. Nah, this terus error, terus login ya. Nah, ini kemudian saya beri nama return false. Ini pun saya juga nggak serta-merta saya langsung bikin error ini login. Ingat, login di sini bukan sama dengan login yang ini atau login yang ini. Tapi yang saya maksud adalah login yang ini nih. Yang login yang ini itu adalah untuk yang ini. Oke? Nah, itu bedanya ya. Nah, oke. Sekarang kita udah login. Sekarang gimana caranya saya mendapatkan grant data dari current user? Caranya gampang.
saya buat sebuah public function get user gitu. Terus di sini saya beri perintah if. Lagi-lagi dia ini udah login apa belum ya, walaupun dia boleh mengakses kan harus login juga, periksa this c, terus di sini session ya, user data. Ingat kita tidak bisa menggunakan this session ya, jadi harus this c ini harus saya buat seperti ini agar bisa mendapatkan data sessionnya. Oke, karena kita di luar controller makanya harus buat seperti ini. This C session ini dengan nama logged in-nya kalau true kan berarti dia boleh masuk kan gitu intinya. Kalau nggak true ya berarti nggak boleh masuk gitu. Return false ya. Jadi hasil dari output user itu adalah false. Terus di sini else. Nah, kalau seumpamanya dia boleh masuk gimana? Masih kita periksa dulu. This U kita dapatkan dulu get by ID ya. Lagi daripada capek-capek mendingan saya copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Ini saya beri nama ID. Jadi ID-nya yang berasal dari sini setelah di set maka harus dilihat di sini ditaruh di sininya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya return false. Return false. Apa namanya? Ada nggak data ini di dalam tabel database-nya? Kan tentu kita harus periksa. This U exists. Gitu. Jadi kita periksanya dengan cara seperti itu. Jadi gampang sekali Anda. Nggak perlu capek-capek return. Nah, baru kita mendapatkan data seluruhnya dari current user itu adalah dengan cara seperti ini. Tapi kalau seumpamanya gagal login, ya kan, atau tidak ada dia belum login, maka outputnya tentu harus return false. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi saya udah jelasin itu bagaimana cara mendapatkan grand user. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya.